Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan final project kita yang bernama Crypto Movement Score. Nah, di tim kita ini ada 3 orang, saya sendiri yang namanya Rasya dengan NRP 034 dan teman saya. Faiz dengan NRP terakhir 005. Dan saya Jonathan Manurung dengan NRP terakhir 014. Nah, di nomor 1 ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung skor dari suatu aset tersebut. Nah, cara ngitungnya di sini ada formulanya juga, yaitu volume dikali sentimen dibagi volatilitas dari suatu aset. Nah, di kodenya cara ngitungnya yaitu skor sama dengan data volume dikali data sentimen dibagi data volatilitas. Nah, jika data volatilitas itu sama dengan nol, maka skornya juga nol. Baik, langsung lanjut ke nomor 2. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2 yaitu implementasi em, sorting. Nah, di sini kami menggunakan algoritma merge sort buat sortingannya. Nah, langsung aja di sini untuk pertama backshot. Nah, beberapa library yang kami gunakan yaitu pertama ada import request yaitu untuk eh, request API sendiri. Terus kami juga ada menggunakan eh, API CoinGecko, lalu ada NumPy buat manipulasi numerik, lalu ada Time buat manipulasi waktu, terus ada TextBlock buat menghitung sentimennya, lalu ada import CSV untuk manipulasi data CSV, lalu ada itu buat manipulasi data frame. Nah, di sini fungsi pertama yaitu ada fungsi get news untuk mendapatkan news dari masing-masing kripto. Nah, di sini ada API key yang kami gunakan, lalu ada URL kami untuk nge-request news API-nya. Lanjut, ya. Nah, di sini ada untuk kalkulasi sentimen tadi menggunakan text block. Itu nilainya range-nya antara min 1 sampai 1. Menggunakan backshot, menggunakan modul polarity dari text block. Nah, lalu di sini ada data yaitu untuk mendapatkan data dari suatu kripto seperti data volume dan harga. Nah, di sini kami hanya mengambil kripto dengan 100 market cap terbesar. Nah, lalu di situ ada hari sekarang, yaitu waktu di hari sekarang. Lalu ada 7 hari lalu yang nanti bakal digunakan untuk menghitung volatilitas dan volume. Nah, lalu di situ ada perulangan uh, for crypto in top top 100 market cap. Nah, jadi untuk di tiap kripto nanti itu bakal eh, dihitung closing price-nya di tiap hari di tiap hari sampai 7 hari lalu, dan juga volatilitas dan volumenya. Nah, di situ untuk menghitung volatilitasnya kami menggunakan eh, modul NumPy yaitu untuk standar deviasi dari NumPy. Jadi closing price 7 hari lalu sehingga sekarang yang kami dapatkan itu di standar deviasi agar mendapatkan nilai volatilitasnya. Lalu untuk volume itu juga eh, kami akumulasi agar mendapatkan berapa jumlah volume atau transaksi pada 7 hari lalu. Nah, lalu di situ ada untuk menghitung sentimen skornya. Jadi eh, dari beberapa news yang didapatkan tadi itu kita jumlahkan, lalu kita bagi bagi rata untuk mendapatkan rata-rata sentimennya. Nah, lalu di append ke dalam
dictionary bernama CryptoData. Nah, ini fungsi save to CSV atau menyimpan data yang telah di generate ke dalam file CSV. Nah, lalu ini ada read from CSV atau ini berguna agar karena running dari program ini sendiri sangat lama, jadi kami membuat data backup dari hasil get data tadi disimpan ke CSV agar bisa dipakai berulang-ulang untuk mempersingkat waktu running program. Nah, di sini ada fungsi merge sort sendiri untuk sorting tadi. Kami menggunakan merge sort. Nah, lalu di sini ada main programnya, yaitu file name tadi untuk save to CSV tadi, atau jika belum ada file CSV-nya, itu nama file akan diberi nama crypto data backup CSV. Nah, jika udah ada, file itu bakal di-read menggunakan fungsi read from CSV tadi. Nah, lalu eh dihitung movement score-nya dari tiap data yang ada di CSV menggunakan crypto movement score, lalu skornya diurutkan menggunakan fungsi merge sort tadi. Lanjut, Sya. Nah, di sini ada eh, suatu modul Pandas yang kami pakai, yaitu data frame agar datanya terlihat lebih enak untuk dilihat. Lanjut, Sya, ke output ya. Nah, ini ada output dari program kami. Itu untuk skor paling tinggi yaitu ada PP, Shiba Inu, Dogecoin, dan dilanjutkan dengan yang lainnya. Oke, nomor 3, boleh dilanjut ke Jonathan Manurung. Ya, nomor 3 ini menjadi bagian saya. Saya akan menjelaskan kode dari game Python ini. Pertama-tama kita menginisiasi sebuah variabel bernama player list. Ini berfungsi sebagai player global dan ditambahkan sebuah fungsi bernama init player dengan variabel globalnya player list yang dimana player list ini berupa bracket kosong ya berarti berupa list. Lanjut ditambahkan sebuah fungsi dengan parameter nama damage sama dengan nol, defense power sama dengan nol. Dengan nilai kembaliannya berupa nama, skor nol, damage, health 100, defense false sebagai inisiasi awal untuk game awalnya. Lanjut, di sini terdapat fungsi add player sebagai fungsi untuk menambahkan player pada eh, variabel global player list, di mana player list ini akan di-append dengan player. Lalu terdapat sebuah fungsi untuk menghapus sebuah player dengan nama di dalamnya digunakan variabel global player list. Lalu untuk setiap player pada player list, jika nama player tersebut sama dengan nama, maka player tersebut akan dihapus dari player list dan dikeluarkan sebuah output berupa nama keluar dari permainan. Jika tidak ada, maka tidak ada player yang sesuai dengan nama tersebut. Lanjut, di terdapat sebuah fungsi dengan parameter player, kunci, dan value. Jika kunci yang terdapat pada player di dalamnya pemain dengan indeks kunci sama dengan value. Lanjut, lalu terdapat fungsi menyerang player dengan parameter
si penyerang dan si target. Jika si penyerang pertahanan terdapat pertahanannya, maka serangannya sama dengan maksimal antara 0 sampai serangan si penyerang dikurang si pertahanannya si target. Lalu untuk skornya sama dengan pembulatan pembulatan antara 1 dikurang eh, daya pertahanannya si target dengan presisi hingga 2 digit. Lalu menginisiasi fungsi target defense false. Jikalau tidak ada defense targetnya, maka damage-nya itu sama dengan serangan si penyerang dan skornya sama dengan 1. Lalu untuk hit player-nya, set player target hold dikurang damage. Lalu untuk tambah skor attacker-nya, set player attacker score plus score. Lanjut. Lalu akan ditampilkan sebuah hasil dari semua permainannya ini dengan fungsi display match result dengan menggunakan variabel global player list. Lalu terdapat sebuah variabel sort player yang dimana merupakan urutan dari player list dengan kuncinya lambda p minus p, ya, minus p skor dan juga minus p darahnya si player. Lalu untuk player dan rank pada sort player dimulai dari 1, maka akan di print rank player, nama, skor, skornya berupa skor pemain dan darahnya berupa darah si pemain. Demikian. Lanjut. Dan ini adalah kode tambahannya dari kode yang sudah kami buat sebelumnya. Dapat dilihat sebagai berikut. Lanjut. Dan ini adalah hasil output dari semua kode yang sudah kami buat sebelumnya. Nah, Dan sekian selesai. presentasi dari kelompok kami. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.